dari lapas dan seakan-akan Anda menunjuk ke orang-orang, "Hai, ada lagi nggak yang mau gua hap?" gitu gitu. Jadi jangan ditunjukin. Ada hap gitu. Welcome back to Sakata TV. Di acara Dongeng Dunia. kita ngedongeng di dunia. Kita mau campur aja lah bahasa Sunda, bahasa Indonesia campur ya. Ya, campur. Tapi ada teksnya nanti. ada teks ya. Kalau ini ada teks ya, kemarin-kemarin lupa. Intinya tepurun. Bener. Untuk sekarang mau dinyakeun. Dinyakeun pokoknya nama orang sa video 3 bulan. Lihat enggak? So, lihat ting atau sa video 3 bulan mah. 3 poe. Iya, siap. Oke. Kita di Dongeng Dunia ini, nah pertama-tama karena ini memang acara terbaru Dongeng Dunia. Dongeng Dunia itu adalah kita menceritakan tentang itu fenomena berita yang lagi viral lah, lagi update. Kita ceritain gitu. Ya, pokoknya ulah kemana-mana, jangan kemana-mana, tetap di Sakata TV. Dan di Sakata TV banyak banget acaranya, ada podcast, ada review makanan. Pokoknya mah paling mantep. Makanannya ngeunah-ngeunah deh nya. Ngeunah-ngeunah, makanannya enak banget. Makanannya nggak bakalan ada yang gagal lah. Kita kalau yang makanan yang agak kumaha mah moal asup ka dieu mah makananna kudu bintang 5 kaluhur. Bintang 5, soalnya kita sehari itu makanan yang datang ke sini ada 5 sampai 10 makanan kita cobain dulu. Nah, yang masuk di TV ini, di Sakata TV ini paling enak. Yang paling enak itu. Yang lainnya mah dipiceunan, aslina tuh piceunan dibikeunan kasih pelai. Dibikeunan ya, maksudnya dipiceun teh dikasihin ke orang lah gitu. Makanya kalau mau ngasih makanan ke sini yang enak. Enak mah dibungkusan deui tita balik. Tita balik juga. Nah, gini Ki. Ada fenomena nih tentang Saipul Jamil. Saipul Jamil? Kenal tuh? Si Saipul mah kenal. Si Jamilna? Si Jamil. Kenal si Jamil oke. Baheula tukang ngagitaran euy. Apal eta. Jamil. Ayeuna mah kana gelasan masih keneh sigana. Gelasan tukang gelasan, ulang layangan, Asia mau kemana wae. Apa? Ini kita dapat berita ini di media online. Dari media online yang sedang ramai gitu, yang ada 2 orang nih yang lagi dibahas gencar-gencarnya, Saipul Jamil sama Coki Pardede. Coki yang stand up. Ya, Coki stand up, salah satu imam besar kami. Nah, ada korelasinya nggak tuh antara berita? Harus ada korelasinya. Ada korelasinya, mungkin kita lebih persempit ke arah penyimpangan seks. Oke. Penyimpangan seks, jadi ngesek di persimpangan atau kumaha teh penyimpangan seks teh? Jadi persimpangan teh antara bingung ke kiri iya, ke kanan iya gitu. Persimpangan menyimpang harusnya ke arah kanan, dia ngambil arah kiri. ACDC. Koslet lah. Koslet. Oh, bisa disebut koslet. Iya, karena persimpangan jadi menyimpang. Jadi harusnya arah ke A, dia malah ke B. Biasanya yang penyimpangan seksual seperti itu tuh udah masuk karena masalah psikologi kena ya? Ya ada. Kalau pendapat saya sih kalau dalam hal itu ada traumatik awalnya. Ada traumatik terus entah anu instan gitu. Instan misalkan tiba-tiba dia borojol dari perut ibu. Enggak sih, enggak. Kalau masalah penyimpangan gitu kan lebih ke naluriah ya. Ini penyimpangan. Nah, kita mau bahas di sini itu tentang penyimpangan yang bikin kita tercengang gitu. Mencek si Coki mah gitu ruas gitu. Kumaha ruas nanti sekali deh. Gitu. Jadi kita kan nemuin kayak dulu ya, Saipul Jamil gitu kan, istrinya maaf gonta-ganti gitu kan, si A si B pacarannya juga ke cewek gitu ya. Ya berarti asumsi awal kita playboy gitu, tiba-tiba ada hap gitu. Ada berita yang hap nelen sesuatu. Eta sakumaha asli. Lalu sesuatu bukan tempatnya teh. Bukan tempatnya. Masalahnya ya subuh-subuh nih. Yang ditelannya teh itu hap. Yang ditelannya itu. Oke. Nah, untuk Saipul Jamil sendiri saya bingung juga gitu kan, kenapa gitu tah kunaon gitu. Kenapa gitu kan. Oke lah, setiap orang memang tidak setiap manusia itu tidak luput dari khilaf dan kesalahan ya.
Tapi yang jadi masalah di sini biasanya orang yang sudah terkena masalah, apalagi tindak pidana ya, pelecehan seksual kan masuknya ke situ. Ini keluar dari lembaga pemasyarakatan, keluar dari lembaga pemasyarakatan ternyata malah dibikin euforia gitu. Oh, ada beritanya? Ada euforia nanti kita ini ditampilin gitu kan, dia mau naik mobil terus ada hingar-bingar dari wartawan. Serasa kemenangan nih. Serasa kemenangan. Nah, itu yang jadi bikin saya kenapa gitu, kunaon gitu. Itu bikin kamu aja emang publik juga merasakan gitu. Publik juga sebenarnya sebagian merasakan gitu. Untuk publik kok kenapa gitu, ini malah di up lagi jadi di tayangan TV terus-terusan ya. Gitu kan, harusnya keep lah, mendingan jangan lah gitu kan. Seperti kata beberapa artis juga, aduh jangan dulu lah gitu kan, atau nantilah gitu. Jadi intinya tuh lu pandangan lu gitu. Yang gua tangkap tuh lu tuh kalau untuk kasus yang lain oke lah, dirayakan lah, keluar misalnya. Enggak. Untuk setiap kasus gitu. Setiap kasus permasalahan, dia punya kasus, jangan dibikin euforia setelah dia keluar gitu. Tapi menurut gua kesalahan media juga dari awal. Kenapa waktu dia di dalam, waktu dia ada kasus digede-gedein. Jadi masyarakat juga memang di sisi lain media itu memberitakan tuh gara-gara kebutuhan publik, keinginan publik. Dan sekarang memang, apakah memang keinginan publik dia keluar untuk dieuforiakan? Enggak juga kan? Mungkin sih kalau menurut gua. Mungkin juga. Menurut saya sih jadi ada suatu fenomena ataupun teori konspirasi gitu. Apa mungkin dia telepon dulu teman-temannya gitu, telepon timnya, hey gue mau keluar dong, gitu, gue keluar nanti sambut dong, dipromot, biar rame dong atau kumaha gitu. Tak eta kadang bingung juga hampura mil nya hampura jamil gitu. Kita mungkin berbicara fakta apa yang netizen bicarain gitu, apa di komen-komen gitu kan ya. Cuman bukan menutup kemungkinan ini bukan berarti menjelek-jelekan orang gitu ya, bukan berarti kita bikin perbuatan yang tidak menyenangkan kepada Saiful Jamil. Cuman ini hanya asumsi dari netizen gitu. Kunaon gitu. Kunaon sih? Why gitu? Kenapa Anda keluar dari lembaga pemasyarakatan harus dieuforia gitu, si Ganu serasa bebas gitu, serasa menunjukkan ke dunia gua datang lagi untuk mehap lagi. Jadi seakan-akan gitu Anda keluar dari rumah tahanan, bukan rumah tahanan, dari rutan lah gitu, dari lapas gitu kan, keluar dari lapas dan seakan-akan Anda menunjuk ke orang-orang, hai ada lagi nggak yang mau gua hap gitu, gitu. Jadi jangan ditunjukin lah untuk penyimpangan gitu. Oke lah, ada beberapa ya. Yang beberapa orang bukan 1-2 kan, bukan 1-2. Ya khususnya di lingkungan kita pasti ada. Cuma karena stigma masyarakat itu emang kita gak boleh dari agama juga kan? Iya, dari agama juga. Dari agama juga gak boleh. Seksual. Jadi untuk hal-hal seperti itu janganlah. Jangan. Kaum Nabi Lut. Jangan lah ya. Soal ada dicontohin janganlah. Tapi kalau untuk LGBTQ+ sendiri bukan berarti kita setuju, bukan berarti ya. Untuk saya pribadi sih saya nggak setuju ya adanya LGBTQ+, tapi nggak mau menyinggung. Apa kurang gitu kan, bro? Apanya yang kurang? Plus minus di kita tuh apa kurang? Misalnya gua cowok, apa kurang ceweknya? Kalau cewek apa kurang cowoknya? Nah gitu. Mungkin itu memang udah persimpangan seks ya. Kita nggak boleh loh kayak nyinggung. Nggak boleh. Nyinggung gitu nggak boleh. Nggak boleh. Sorry Dorimori Strawberry. Tapi bukan berarti kita setuju juga gitu kan. Silahkan itu hak itu asasi. Anti seks masing-masing. Cuman ya di kita itu kan ada norma. Ada norma lah gitu kan. Itu untuk Coki. Oh iya si Coki. Aduh disayangkan sekali. Aslina. Ki tenyangka ki aya. Tidak. Jadi intinya gini,
Coki Muslim itu termasuk orang yang Coki Pardede bukan Coki Muslim. Enggak kan Muslim, Oh, iya, Muslim Coki kan Muslim. duetnya Coki Muslim itu konten kreator masuknya. Iya, konten kreator. Kreator yang ide-idenya out of the box. Out of the box. Jadi dia tuh membahas sesuatu tuh jadi gimana ya? Jadi bener loh, apa yang ada di dalam hati netizen, hati terdalam gitu. Orang-orang sesat lah istilahnya, disebutnya pemuda tersesat kan. Dalam hati yang paling terdalam di hati para pemuda tersesat itu, mereka bisa jawab loh dengan konten-konten mereka gitu kan. Termasuk kemarin tuh acara MLI yang baru tentang kayak drama-drama apa? Termehek-mehek gitu kan, dibikin lucu, dan itu memang orang-orang juga biar tahu bahwa termehek-mehek terus rumah Uya gitu kan, ternyata jadi konspirasi bahwa itu benar-benar drama settingan atau bukan. Termasuk mertua saya sendiri loh dulu Pernah masuk? enggak, maksudnya gini. mertua saya Ya. dia Fans. sering banget ngefans banget sama rumah Uya gitu kan. Wah beneran gini-gini. Tapi setelah dia tahu bahwa pemainnya adalah settingan termasuk talentnya pernah kerja di WO RH juga kan. Ada yang main terus. Oh iya, istri teman saya juga pernah main jadi itu istrinya. Itu dibayar itu? Iya. Itu dibayar ternyata. Ada yang 1,5 juta, 2 juta lah gitu. Berarti Itu ternyata bohong. Setelah tahu ternyata gening bohong. Ya balik lagi ke Cokinya dengan atribut dia yang udah dibangun lahnya, dibangun dia tuh udah sama gitu. Ya dark komedian, menyampaikan keluhan masyarakat. Apa yang dirasakan masyarakat, kok kenapa gitu Coki? Why gitu. Why Coki? Why harus lu gitu? Lu udah jadi salah satu figur dengan Muslim ya? Iya. Muslim meskipun kita tahu panjangnya kan, siapa? Muslim? Tretan Muslim tuh salah satu figur yang bisa menampilkan sisi lain dari berita itu. Bener kan? Iya bener, kayak mereka bikin konten musuh masyarakat di Noise gitu kan. Itu paling renyah tah. Nah gini, kolerasi kan tadi Saipul dan Jamil itu bukan Saipul dan Jamil. Saipul Jamil tuh kayak Upin Ipin aja. Kolerasinya dalam hal penyimpangan. Nah si Coki kan yang gua tahu nih, dia awalnya dari kasus penyalahgunaan narkoba. Nah ternyata setelah diselidiki, kita juga ada cuplikan beritanya ya. Dia juga ada hal-hal yang menyimpang orientasinya. Nah saya tuh kan gak nyangka gitu. Benar kaget. Saya juga kaget. Tadi saya lihat-lihat di berita bahwa dia nyembunyiin itu narkobanya itu di dubur, di pantat gitu. Dubur enggak, cara makainya katanya di dubur. Oh, cara makainya dimasukin lewat dubur. Lewat dubur. Kok bisa gitu ya? Saya nggak ngerti juga sih kalau makai yang kayak gitu. Nggak tahu sih kalau untuk urusan gitu kan, kita juga ngerokok ini dari Ese ya. Ese. Ini Ese Punch Pop. Ini Ese Cheng Juice. Harganya ada di warung terdekat lah. Masih terjangkau lah ya. Enak. Gini, jadi korelasinya tuh berarti kita ngebahas dengan yang berhubungan dengan penyimpangan seksual gitu. Tadi udah dibahas Saipul Jamil, yang jadi masalah itu kasus HAP. Terus dia keluar dari rutannya malah di hingar-bingar gitu. Di euforia. Nah sekarang kalau dari Coki kenapa gitu? Yang kita tahu Coki itu cowok banget loh dari tampilan. Cowok banget. Tampilan cowok banget. Dari kosakata dia ngomong, frontal cowok lah. Iya. Frontal cowok. Nah, mungkin memang dia kalau ditelaah ya, kita juga lihat beberapa sumber gitu bahwa dia memang punya apa ya, beban psikologi gitu. Dia ada beban psikologi, maksudnya terlalu overthinking masalah sesuatu gitu. Bisa juga. Kayak masalah keluarga mungkin masalah keluarga mungkin, ada lagi ya masalah pertemanan. Memang karena dia menurut sumber yang ada di podcastnya Om Deddy, dia itu insecure banget loh. Dia katanya insecure sama sosiopat gitu. Bukan sosiopat, yang nggak mau bergaul dengan orang tuh. Apa tuh, Bray?
Introvert. Nah, Dia introvert. Introvert, dia tuh introvert. Jadi katanya setelah syuting pun dia pulang sendiri, nggak mau ngumpul-ngumpul. Ya, nggak mau, bahkan diajak ke rumah temannya yang kita kira paling dekat. Ya ternyata memang apa ya? Nggak seperti apa yang kita kira gitu. Ya, yang nggak ditontonkan di publish di video-videonya. Kayak mereka kan dekat katanya ya, si Tretan Muslim sama si Coki ternyata dekatnya hanya sebatas di konten aja kayak kita juga ya. Ya aku gak kenal sama kamu. Siapa kamu? Nah kayak gitu. Jadi dunia ini panggung sendiwara. Ya jadi dunia ini panggung muka dua lah. Panggung muka enggak. Iyalah muka dua lah. Kayak gini menurut gua, kita di depan kamera harus tertawa, harus ngebanyo, harus melucu, tapi di sisi lain sedih gitu, ceri rungkad gitu. Rungkad itu nama. Iya. Nah, gini, jadi untuk 2 kasus ini nih, apakah ada edukasinya dari lu nih? Pendapat lu lah, kalau untuk masalah edukasi itu kita harus ke suatu lembaga lah yang berkompeten. Yeah. Tapi gak salahnya juga nih lu punya pandangan. Kalau menurut gua sih pandangannya kayak gini ya. Kalau kita udah ada apa ya? Sebenarnya ada tanda, misalkan ada tanda-tanda. Ada ya. tanda-tandanya. Plus minus negatif itu. Ada tanda-tandanya ya sih. Misalkan gini ya. Kayak teman saya dulu di SD itu orangnya cowok banget gitu. Pas ketemu SMA malah jadi setengah mateng. Ada yang kayak gitu, tulang lunak gitu. Mungkin karena memang dari lingkungan juga ya, dari lingkungan juga yang bisa apa ya namanya kalau di lingkungan teh tepa teh non mempengaruhi ya. Itu tepa mentepa gitu ya, kan ya. Mempengaruhi banget lingkungan gitu. Apalagi kalau sekarang sih kalau ke lingkungan mungkin agak jauh ya karena kebanyakan nonton di media sosial itu juga. Pengaruhnya banyak banget. Kayak gini anak kecil sekarang boleh lihat ya di TikTok, di Instagram ada yang anak kecil loh. Ini anak kecil tapi udah tulang lunak gitu. Iya, dia joget-joget Korea gitu ya. Tapi iya sih. Benar. Kayak gitu. Itu kan bener. Sisi lain tuh TikTok tuh hiburan buat gua. Gua hiburannya buat yang lihat yang goyang-goyang. Nah gitu untuk orang tua juga ya, orang harus tua dijaga lah. Kalau dia punya kakak misalkan, lu kakaknya juga harus punya tanggung jawab. Ya, ngejaga adik. Kalau orang tuanya sibuk kan, misalkan orang tuanya sibuk keluar gitu. Nah, si kakaknya atau si adiknya kalau lihat di keluarganya ada yang kayak gitu jangan didiemin, bro. Kalau didiemin dari kecil ya penyimpangan seksual itu dari kebiasaan itu sendiri. Dan tanda-tandanya ya maksudnya ada jalan keluar gitu kan. Bolehlah kirim dia ke psikolog gitu kan. Kalaupun enggaknya pesantrenkeun lah gitu, suruh ngaji lebih dekat ke agama. Itu yang jadi benteng lah gitu kan. Benteng Takeshi. Ayo doakan aku ya. Makanya untuk menjaga hal tersebut supaya tidak terjadi di keluarga kita ya, mendingan kene bentengi keluarga kita yang paling utama itu dengan agama, hal-hal positif lah dengan agama. Kalau ngelihat misalkan anak kita nih cowok lagi kecil udah nonton Barbie, udah tanda-tanda. Berarti harus pindahin, harus paksain nonton Power Ranger gitu, anu reda yuk. Kalau gini justru saya bingung nih ya. Ada orang tua yang kayak gini. Itu anak jangan dibiarin dong nonton kekerasan, nantinya jadi keras. Ngerti nggak? Misalkan nonton Power Ranger Satria Baja Hitam kan gelut nih. Ya sekarang kan untuk ada lembaganya KPI tuh, gitu kan. tit gitu. Dan untuk lembaganya itu jadi lebih ke pornografi sama ke kekerasan yang ditahan. Kayak gitu jadi tambah. Ya. Nah justru saya paling nggak ngerti sama orang tua yang misalkan anaknya nonton, anak seusia taruhlah di bawah 5 tahun, balita, di bawah 6 tahun ya balita itu dilarang nonton Power Ranger sama Satria Baja Hitam, bro. Kenapa katanya? Katanya itu terlalu keras. Menampilkan gitu, adegan tonjok-tonjokan nggak boleh, cina gitu kan. Kalau menurut saya sih fine aja untuk anak cowok. Toh saya juga
dari dulu itu justru dikasih film itu Iya, karena dari pemerintahnya channelnya juga. gitu kan. Enggak Bukan dia pemerintah sih, dari acara TV-nya juga emang udah dirutinkan udah kan. dirutinkan, tahu lah Doraemon gitu kan. Gundam, Doraemon juga gitu. sebenarnya kan ada tuh kekerasannya si Giant gitu kan, mukulin si Nobita karena memang itu kehidupan sehari-hari apa ya lumrah aja gitu kan anak Iya. kecil. Terus yang noong si Noong Juka. si Shizuka, gitu. Normal aja gitu. Toh saya juga sampai gede sekarang masih noong. Salah. Maksudnya ya enggak Nggak gitu. bisa. Enggak lah gitu. Enggak. Nah, gini bro. Jadi So, menurut pandangan Kalau- kamu sendiri gimana? kalau menurut pandangan gua, kalau untuk Benteng emang benar gitu. Benteng, Benteng gitu. Takeshi dari keluarga gitu, dari keluarga dari lingkungan. Tapi emang kalau misalnya ada juga penyimpangan itu emang dari dirinya sendiri. Ngerti nggak? Dari dirinya sendiri maksudnya Dari dirinya sendiri itu maksudnya ya tetap itu pasti ada pengaruh. ada pengaruh di luar gede, paling gede di luar, tapi diri sendiri itu ada kecenderungan. Ada kecenderungan. Maksudnya? Kecenderungan tuh jadi jiwanya ada jiwa yang dari introvert itu termasuk berbahaya, termasuk sangat berbahaya kalau didemin. Saya juga introvert, Bro. Tapi beda, lu kan masih bisa ngobrol. Ada orang yang sangat berbahaya tuh Si introvert. Coki juga masih bisa ngobrol. Enggak, maksudnya Bingung. mungkin iya sih kalau masalah psikologis Iya. gitu. Tapi menurut gua kalau introvert tuh lebih ke memendam suatu masalah tuh terlalu dalam. Itu terlalu overthinking. Ya, jadi terlalu dipikirin gitu. Jadi lu ada masalah apa misal masalah contoh kecewa sama hubungan, masalah ya untuk kita orientasi ini ya. Penyimpangan ini kan berawal pasti ada hubungan ada korelasinya dengan hubungan. Dengan Mungkin hubungan. misalnya si A sama si B yang kasus tadi pernah punya pasangan yang normal misalnya. Dia suka ke perempuan, suka normal, tapi normal. karena disakiti terus dia sikapnya introvert. Jadi dia overthinking, anjing cewek ini kayak gini nih. Gua males nih sama cewek. Dia belum mikir ke yang menyimpang, tapi lama kelamaan dia bakal nyaman. Gua Jadi udah dimulai dari hati gitu. Iya, Makanya padahal lingkungannya kan kita tahu. kalamu doa loh, bahwa doa itu adalah ucapan itu adalah adalah doa. Jadi salah. Kumaha Ucapan tanya. itu adalah doa. Ya benar. Jadi semakin kita kecewa sama sesuatu, kita nggak diobatin, itu bakal jadi bumerang ke kita. Iya. Kayak misalnya cowok disakitin sama cewek terus-terusan ngerasa sakit, lama-lama kan dia ada kecenderungan malas sama cewek. Iya. Harusnya diobatin cewek lagi lah. Lu Nah, cari gitu. lagi. Lu cari lagi, cari cewek. Itu karena cari pacar berbahaya. baru. Misalkan kalau taruhlah lu di daerah lu nggak laku gitu kan, cari di daerah lain. Sekarang mah kan di medsos gampang Ya, lah. Lu misalkan banyak yang nggak suka di daerah lu bisa nyari di Rusia tuh sana banyak gitu kan, di Rusia banyak cewek loh untuk cowok ya, Ya. di Rusia banyak kita cewek ngomongin loh. cowok ya dari versi Belajar versi aja cowok bahasa lah. Rusia tuh kayak si itu Siapa itu Pikinaki? Pikinaki, belajar bahasa Rusia. Nggak ada orang yang nggak bisa kalau belajar gitu, pasti bisa lah gitu. Saya juga lagi belajar, pengen punya istri kedua dari Rusia sana. Ya intinya gini lah, keanjingan tadi gitu. Maksudnya kalau kita ngomongnya ya keanjingan dan kebagongan tadi. keanjingan tadi untuk kasus yang pertama, yang kedua, kita benar-benar kecewa, nggak nyangka gitu. Nggak nyangka. Untuk hal-hal yang dianggap tabu tuh emang yang penyimpangan itu ada di lingkungan Iya. kita. Jadi intinya lu harus pendenting lah keluarga lu dari yang terdekat gitu. Bentengi keluarga Anda dari hal-hal yang nantinya bisa menyebabkan satu persimpangan. Ya, Ya. persimpangan jalan. Pokoknya Bray, bentengi keluarga Anda. Kudu pokoknya memerhatikan keluarga, karena apalagi seorang bapak itu bukan hanya memberi nafkah tapi juga punya tanggung jawab melindungi keluarganya ya. Apalagi di agama itu melindungi keluarga dari siksa neraka itu paling utama sebenarnya ya. Ya apapun agama lu, Apapun emang agama kewajiban. lu lah, pasti ada kewajiban. Di setiap agama pun gak bakalan ada yang nyuruh untuk berbuat jahat gitu Ya, kan, pastilah. istilahnya. Semua agama Adanya. berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, agama apapun. Nah, misalkan si anak ada aplikasi cewek gitu, si anak cowok di HP-nya itu ada aplikasi cewek, mending hapus bro, paksain, karena
sebenarnya memaksakan anak kayak ke hal yang baik dari kecil harus dibiasakan gitu. Paksain lah gitu kan, kayak ibadah kan. Iya, iya. Kayak ibadah misalkan di agama Islam itu suruh sholat dari Ya. kecil, paksain Wajib suruh itu. paksa. Kalaupun enggak ya sintrek gitu kan, nggak bakalan ada istilah KDRT loh. Apalagi nyuruh ibadah nya disintrek, jangan digebukan kumaha, Jangan atau digebugan mah disintrek. bahaya. Kiraku teh sieun ku bapak gitu maksudnya dipolototan saeutik oge budak leutik teh. Salat. Ya segan takut. Tapi efeknya buat jangka panjang Buat itu jangka jadi panjang, kebiasaan. jadi kebiasaan, dibiasakan. Sama kayak di kerjaan juga kan dipaksa kan. Misalkan Ya. kita di kerjaan dipaksa oleh job desk kan. Iya benar. Ada job desk misalkan. Tanggung jawab. Besok Besok selesai. harus besok Ah. selesai, dipaksakan karena kita punya tanggung jawab. Ujung-ujungnya nggak usah dipaksa sama si bos pun karena kita udah punya Iya, tanggung iya. jawab. Akhirnya ngerjain juga gitu. Ya. Makanya sekali lagi untuk persimpangan seksual yang tadi kita bicarain antara Saiful Jamil, Coki, Pardede gitu Iya, kan. iya. Kita harus Bentengi diri dari lingkungan dulu, lingkungan terdekat. dulu. Kita harus Keluarga. membentengi lingkungan terdekat terlebih dahulu lah gitu. Oke? Oke, begitu aja sih untuk Begitu berita aja. ininya. Pokoknya kita nggak nyangka lah, nggak nyangka. Kita nggak nyangka. Untuk Turut berduka cita iyalah, untuk buat media juga turut berduka cita. iya sih buat media, buat apa sih Buat yang gitu-gitu ditampilin, coy? Saya merasa sebagai orang Indonesia ya, plus 62 netizen plus 62, saya merasa iba gitu dengan media-media sekarang yang aduh, ini kok persimpangan seksual di euforia ini. Iya itu. Terus kayak hal-hal yang kurang pantas kok pantas, jadiin berita gitu, kayak yang misalnya maaf ya, kita juga kita lihat juga dari media sumber gitu kan. sampai cara menggunakan narkobanya lewat dubur, terus ada penyimpangan seksual atau apa. Iya. Ya udahlah gitu. Itu harusnya bisa di keep gitu kan. Kalau disebutin kayak gitu, kumaha lamun kayak anu nyobaan, Bray. nya dicobaan sama orang-orang lain rek kumaha sih. Iya, sok ngeunahna gitu. Jadi emang media teh jadi bahan contoh juga. Iya, media Benar. bakalan jadi bahan contoh. Jangan sampai apa yang dibicarakan sama media itu nanti jadi contoh juga buat mereka gitu. Soalnya mereka Yang berdua ini baca. tokoh publik. Iya. Tokoh publik itu ada dua, ada yang negatif itu apa namanya? Bukan. Fans sama apa? Fans, satu lagi sama yang hater. Sama hater, Ya, ada meskipun fans, ada kita haters. ya dua orang tadi itu pasti punya fans sama hater, yang bahayanya itu yang ngefansnya. Jadi bakal Fansnya mencoba Jadi mengikuti. iya, resiko public figure Saiful itu. Jamil soalnya keluar di rutan oge di euforiakeun urang ek nyobaan gitu. ame bisa dihura-hura lah, lu siapa gitu Ya, terus misalnya kayak Coki misalnya Pardede. dia cara masukin ini ke dubur, terus dia ada orientasi tuh, emang orang-orang yang introvert tuh harus ujung-ujungnya lari ke orientasi menyimpang tuh salah. Iya. Harusnya tuh benar-benar Makanya media tuh untuk hal-hal seperti itu tuh, kita tuh yang baca zaman sekarang Ki ya, yang baca tuh udah nggak kefilter loh. udah nggak kefilter. Anak kecil aja yang di bawah 17 tahun yang istilahnya secara mentality. Kadang orang tua kan nggak tahu ya bahwa di YouTube itu ada mode terbatas. Iya. Orang tua kan gak semua tahu, dia ngasih HP aja, buka aja YouTube misalkan ya, ada berita kayak gitu kemarin diturutan, Bray. Ya, KD lah, KD. Oke. Inti nama KD, berita ini berita sungguh mencengangkan. Sungguh menakutkan, Iya. menjadi momok yang sangat menakutkan. Momok. Iya, momok menakutkan. Momok. Momok tuh pembicaraan kan? Oh iya, Hal iya. yang terjadi kan. Gantilah. Hah? Ulah momok balikan deh. Menjadi memek yang bener momok. Iya. Kita nggak Halah tuh lah, gantilah menjadi hal yang menakutkan. Kita nggak porno loh. Otakku Ya, pokoknya jadi pohorek ngomong naon. Ya pokoknya buat teman-teman Sakata, pokoknya buat teman-teman Sakata, filter terus berita, jangan sampai kemakan clickbait ya. Ya. Ya, terus anak-anak juga Dijagalah, dijaga. Kalian punya anak-anak, punya saudara, punya keluarga, jaga juga, lihat kayak YouTube-nya pakai mode terbatas lah. Kalau misalkan di bawah
di bawah Bawah 17 tahun. Di bawah 17 tahun lah. Mending pakai mode terbatas lah, apalagi dia belum ngerti gitu kan. Lindungi lah. Lindungi, Oke. lindungi keluarga Anda dari siksa neraka. Oke, bye bye. Bye bye. See you.